B adalah B, dan B adalah B. Betawi adalah Benyamin, dan Benyamin adalah Betawi. Sebuah adagium yang hampir tak bisa terbantahkan. Ia seniman super komplit, produser sekaligus aktor berkelas citra. Di tangannya, 2 piala citra tergenggam. Ia penyanyi sekaligus pencipta lagu yang digugu dan ditiru belasan, puluhan, bahkan ratusan epikon yang tak malu-malu melakukan copy-paste terhadap sosok dan penampilannya. Dan benang merah semua jumpalitan karir seninya adalah Betawi. Rasa haru dan kehilangan teramat dalam begitu tampak pada wajah-wajah ini. Begitulah yang terjadi saat seseorang yang dicintai menutup layar panggung kehidupannya untuk selama-lamanya, berpulang dalam damai, kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Haji Benyamin Sueb, kebesaran namanya tetap terlihat dan terbawa hingga ke peristirahatan yang terakhir. Seniman besar Betawi yang mampu membuat banyak orang tersenyum, tertawa terbahak-bahak, berdendang, bernyanyi bersama, bahkan menangis melalui karya-karyanya. Anak Betawi asli yang pernah bercita-cita menjadi pilot, namun nasib membawanya menjadi kondektur bis kota, yang kelak bermetamorfosis menjadi seniman besar, penghibur yang jujur dalam memotret kehidupan keseharian di sekelilingnya. Good luck baby, makan salak campur ubi. Awas! Kurang ajar lo, berani lu main belakang ya. Perjalanan karir putra seorang montir ini terhampar begitu panjang. Tidak sedikit karya sinema yang dibintangi, disutradarai, dan diproduserinya. Mana cukup buat belanja seminggu. Dasar nggak tahu ilmu jiwa. 70 album musik dan lebih dari 300 karya lagu yang diciptakannya adalah bukti komitmen dan produktivitasnya dalam berkesenian. Dari karyanya tergambar, Benyamin memang seorang maestro, seniman besar Betawi dengan B besar. Lelaki tanah Betawi, kelahiran Kemayoran 5 Maret 1939 ini mulai mencipta lagu di awal tahun 1960-an. Malam minggu, aneh pergi ke bioskop. Lagu pertama yang dia ciptakan adalah lagu Ngobjek. Itu yang dia berikan ke Fenty Effendi. Tidak terkenal, tidak meledak. Tapi sekali waktu dia bilang, ini mungkin tidak meledak karena yang nyanyiin bukan pelawak. Karena unik lagunya. Dia berikanlah lagu itu kepada Bing Slamet. Dan diubah judulnya menjadi Nonton Bioskop. Aduh asiknya nonton dua-duaan. Suka cerita juga bahwa karirnya itu dari almarhum Bing Slamet. Suatu saat Bing Slamet bilang, Min lo aja deh nyanyi gitu kan. Ya dari situ terus menanjak. Jadi memang sosok Bing Slamet itu seperti gurunya almarhum. Jalan kaki masuk kampung lewat kuburan. Duo B, Bing dan Ben pun mengukir cerita persahabatan dan menghasilkan karya bersama yang luar biasa. Sehari-hari memang dekat, sangat dekat. Apalagi rumahnya itu kan dekat juga ya dari Kemayoran. Ateng nyanyi solado solfa, lupa makan lupa segar. Ateng, seorang pelawak terkenal, sekaligus teman semasa sekolah di Taman Madya, memperkenalkan Benyamin pada Bing Slamet. Selanjutnya, takdir membimbing Bang Ben mengukir nama besar di dunia seni Indonesia. Justru setelah Bing tak lagi mau menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Bing Slamet itu lahir sebelum Benyamin. Bahkan Benyamin itu banyak main bersama Bing Slamet dan namanya juga jujur terkatrol.
Tapi begitu maaf, Bing Slamet tidak ada, Benyamin menjadi meningkat. Ketika Bing berpulang menghadap Sang Khalik, Benyamin mengisi kekosongan panggung hiburan Indonesia dengan karya-karyanya. Ay babal nih, salah. Pawene kari sur. Pawene kari soder. Ah, betul. Jadi kalau kita dengar lagu Ngobjek yang kemudian jadi nonton bioskop ketika dinyanyikan Bing Slamet, kemudian Terasi Garam, Bangke Lemes, Tukang Solder, itu semua potret-potret rakyat kecil yang dia nyanyikan yang ada di sekelilingnya. Tapi dia bilang, prinsip berkarir saya, prinsip nyanyi saya adalah untuk menghibur, bukan untuk bikin rakyat makin sedih. Obat paten dan mujarab, borok eksim patek kurap, sakit enteng sakit berat. Benyamin memberikan kontribusi banyak terhadap kebudayaan Indonesia ini. Dan dia banyak memberikan masukan-masukan tentang sebuah pengembangan yang sebetulnya dia juga nggak paham secara ilmiah. Tapi dia paham secara eksekusi. Itulah seorang Benyamin. Dan dia pantas untuk dijadikan sebuah seniman besar. Sarang burung, sarang bajing, obat busung, obat cacing. Iya, tak cuma bersolo karir, Benyamin pun tampil berduet dengan sejumlah penyanyi wanita. Di antaranya dengan Rosi, gadis manis peranakan Jerman Betawi yang berhasil melahirkan 5 piringan hitam dan menelurkan lagu Tukang Solder yang meledak di pasaran. Bahkan masih terdengar hingga kini. Nah itu dia tukang solder. Ada tukang solder mari sini. Duetnya dengan Rita Zahara hanya menghasilkan 2 piringan hitam. Ia juga pernah berduet dengan Inneke Kusumawati dan Herlina Effendi. Duetnya yang paling fenomenal adalah duetnya dengan Ida Royani yang digaitnya pada tahun 1972. Aku kenal sama Benyamin pada waktu itu, aku tuh udah jadi penyanyi cilik waktu itu ya, tahun 64 gitu ya. Tiba-tiba, luk, datanglah ini seorang laki-laki, dekil gitu. Sendal jepit dekil, tau ini kumis segini, pokoknya apa sih? Siapa lo? Dalam hati aku, akhirnya itulah namanya Benyamin. Benyamin orangnya bogel, biar begitu Tyson gue. Ida Royani ternyata salah, karena bersama pria dekil itulah ia berhasil membesarkan musik gambang kromong, musiknya anak Betawi. Semuanya hitam, yang putih cuman giginya. Selama 7 tahun mereka berduet, mereka berhasil menjadi salah satu pasangan legendaris dan tersukses dalam sejarah musik Indonesia. Kalau Tarzan siapa yang punya? Udah tentu Kak Ida yang punya. Akhirnya setelah pada waktu tahun 70 itu yang dia datang ke tempat aku nawarin, yang aku bilang tadi, nawarin apa? Lagu-lagu Betawi. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Bang Ben adalah contoh konkret seniman Betawi yang setia pada akar budayanya. Walaupun sempat menyanyikan lagu-lagu barat bersama band Melody Boys di tahun 60-an, selanjutnya Benyamin Sueb justru bekerja keras untuk mempopulerkan karya seni Betawi. Benyamin tuh lahir dari sentral kebudayaan di Senen itu. Dia potret semua itu. Gelisah dia. Loh kok sekarang anak Betawi yang muda-muda nggak ada yang mau belajar main tanjidor? Coba Anda lihat, pemain tanjidor semua bakal mungkin umur 2 bulan lagi meninggal. Artinya sudah tua. Nah kalau mereka yang meninggal nih siapa yang terusin? Lebok kobaran yang ngarap pada kebingungan disiramin air comberan. Wah. Kelapa jatuh nimpa kelapa salah kepala. Semua orang pada berputar, kepala didengkul, mata di kaki,
berantakan. Fenomena Benyamin dalam dunia musik Indonesia tak sulit untuk dibuktikan. Musiknya bahkan menginspirasi anak-anak muda yang belum pernah melihat sosoknya secara langsung. Jadi inspirasi kebentuknya Jiung Band itu inspirasi dari Bang Benyamin S almarhum. Jiung kebentuk tuh tahun 2000. Kita bisa bayangkan lagu-lagu Benyamin di-recycle beberapa kali oleh band-band rock Indonesia atau juga yang memainkan musik blues. Misalnya Kompor Meleduk, terus ada lagu-lagu Benyamin yang lain itu juga ada musisi rock yang merekam ulang lagu-lagu itu dengan versinya masing-masing dan lagu itu ternyata menjadi hitsnya dari band yang bersangkutan. Itulah yang menunjukkan bahwa lagu Benyamin memang kuat untuk masuk ke pasar. Senyum kumis, kalau senyum di mana asalnya sayang. Sinyo Indo dari Kemayoran. Pengaruh nama besar Benyamin Sueb tak terbatas pada dunia musik. Pemerintah Republik Indonesia bahkan mengabadikan namanya sebagai nama sebuah jalan utama, ex-landas pacu Bandara Kemayoran. Sepenggal sudut Jakarta yang akrab dengan masa kecil Bang Ben. Cucu Haji seorang petani yang pernah memiliki tanah yang terhampar sangat luas, dari daerah yang kini dikenal sebagai Jembatan Jiung hingga ke Serdang, Kemayoran. Pemerintah memberikan penghargaan buat Babe di jalan, nama jalan di Kemayoran. Buat kami sebagai keluarga sangat terharu dan berharga buat kita sampai ada orang yang mau menghargai seperti itu. Bang Ben bukan sekedar pencipta lagu dan penyanyi ternama. Di tahun 1970-an, ia bertemu Ismet M. Nur yang memintanya menyanyi di film yang tengah dibintanginya. Semata-mata karena penasaran, ia terima tawaran itu. Dia diajak main film dan dia merasa sedikit tertipu. Karena dikatakan, ayo main film dan cuma memerankan diri sendiri. Makanya dia mau. Sehingga dia muncul di Honey Money and Jakarta Fair itu sebagai penyanyi gambang kromong, jadi menggambarkan dirinya. Waktu di Honey Money and Jakarta Fair tuh kayaknya biasa aja. Sesudah di Biang Kerok saya baru tahu. Karena dia itu kalau disutradarai dia memberikan masukan gini-gini. Terus lagu ya, sekarang umpamanya lagi mobil mogok gitu. Udah aja semalam kotak-kotik gitu. Besoknya gimana kalau lagunya begini? Langsung jadi. Terpaksa mesti putik mesin, kena minyak belepotan. Didorong nggak mau jalan, mogok percis pengkolan, nggak taunya bensin kehabisan. Benyamin adalah aktor yang penuh dengan improvisasi. Naskah skenario hanya untuk dibaca, tetapi dalam aksinya, improvisasi adalah senjata rahasianya. Japet! Kepiting japet kerang dijapet masuk kapi, masuk kuping besak nih. Lo kenalin siapa nih? Jago Betawi. Kadang-kadang keselnya apa skenario tuh nggak dipakai sama dia, gitu kan? Yang ngomong asal si Black dia aja lah. Ya saya harus akui dia Benyamin itu sutradara, nggak mungkin saya sutradarain. Makanya gue ngomong apa ini dulu, ngomong ini baik. Padahal skenario udah pegang. Iya bang, sekarang udah tenang ya bang ya. Bayangkan, dialog dalam film ini adalah hasil improvisasi Bang Ben. Wah, lu jadi sarjana. Orang kampung. Cidol udah jadi tukang insinyur. Kasih tahu Pak Tatung. Udah banyak yang dingin. Nanti kalau kena orang bagaimana? You nggak usah khawatir. Pelor ada matanya. You know. Satu lagi babonnya. Babon? Lu gila panggil gua babon, nggak ada di naskah. Kan biar serius katanya. Balas juga sama saya gitu. Siapa yang ngambek? Waduh, rambutnya nyoprok, Bel. Nyerah. Bukan begitu, Bu. Soalnya Bagi banyak orang, kebesaran nama Benyamin sangat pantas untuk dihargai lebih layak lagi. Bagi Rano Karno, Benyamin tak tergantikan. Mentang-mentang dia sudah sekolah. Kamu juga jangan khawatir dulu.
Ini kalau memang dia di satu saat dijadikan satu pahlawan, mungkin pantas. Entah bukan pahlawan nasional lah, pahlawan budayaan kayak apa kayak, artinya pantas. Aduh aneh pulang telat. Tuan dan nyonya. Pengakuan pada kebesaran si Biang Kerok dari Kemayoran ini tak lepas dari kejeniusannya dalam berkarya. Haji Benyamin Sweb adalah seniman yang penuh dengan ide-ide spontan dan orisinil. Kencrong main keroncong sambil joget. Tertok cerdur pak bangbung peti sabun. Bakat bukan dilahirkan, tapi ditemukan. Bagi Bang Ben, bakat adalah paduan yang terbawa sejak lahir, yang kemudian ditemukan dan diasah oleh orang-orang sekelilingnya. Benyamin mengawali semuanya dari jalanan. Jadi dari kecilnya aja itu ceritanya kakaknya Babe itu, namanya Pak Haji Saidi itu emang dari kecilnya aja Babe itu udah bisa bakal nyari duit gitu. Dangdut, Umar main gendang gendrut. Dreng gendreng, Ijar main drummer. Benyamin mengawali semuanya sebagai seniman jalanan, bernyanyi dan bermusik dengan menggunakan bahan dari kaleng bekas setiap pulang sekolah. Di jembatan yang tak jauh dari tempat tinggalnya, lokasi ini memungkinkannya sering nongkrong dengan seniman-seniman dari planet Senen. Kenapa di daerah situ? Kenapa tidak mungkin di Menteng atau di mana? Kenapa daerah situ? Benyamin tuh tinggal di daerah Haji Jiung namanya, itu di Kemayoran. Jadi memang secara historis daerah itu dia sangat-sangat tahu, dan memang hampir rata-rata seniman pada waktu itu berkumpulnya di Senen. Maka dulu ada yang dibilang seniman Senen. Romantika kehidupan berputar-putar. Benyamin adalah anomali dalam pengertian seorang seniman normal, spontan, penuh dengan improvisasi, dan agak sulit diatur. Adalah ciri khasnya yang paling menonjol. Sahabat dan orang terdekatnya tahu alasannya. Sebentar main di atas, sebentar main di bawah. Di atas ada apanya, di bawah ada anunya. Tahu sendiri. Satu keanehan yang saya temuin nggak pernah saya lihat penyanyi di Indonesia seumur saya hidup ya seperti Benyamin itu ya. Dia not nggak jelas, apalagi nggak tahu ketukan. Waduh, kecebur nih hari sabar nih ya nggak. Itu orang nggak tahu ketukan ya nggak. Bayangin, kalau saya nggak bilang 1, 2, 3, 4 dia nggak nyanyi. Berduaan, ame cowboy nonton pacar. Benyamin itu termasuk penyanyi yang nggak pernah apal dengan lagunya. Pernah duet, ini nggak mana Bang lu, udah lu ikutin gua aja. Jadi nggak klop, dia ngomong aku di sini, kacau deh. Jadi kayak lagu begini begitu itu juga spontan ya. Jadi waktu itu katanya waktu rekaman liriknya ketinggalan gitu. Ya udah deh, itu liriknya gini aja, begini begitu begini begitu. Kan kita kalau nyanyi kan kita ada kata-katanya udah taruh di depan, kita ngikutin. Udah nggak pakai kayak gituan. Jadi udah ngejeblak aja gitu loh istilah Betawi. Asal Benyamin ngomong gini, aku balesin gini. Aku ngomong gini, Benyamin balesin lagi. Jadi kalau terus tiba-tiba diulang 10 kali ya itu kata-katanya 10 kali lain-lain gitu loh. Nggak ada yang sama. Bukan hanya Ida Royani yang tertipu dengan muke kampungnya pada perjumpaan pertama. Tetapi di balik wajah kampungan itulah tersembunyi kecerdasan. Percaya nggak kamu? Benyamin tuh, he's smart ya, he's educated juga loh Benyamin. Dia pintar orangnya gitu. Mungkin kalau dia masih hidup, siapa gubernur, aku pilih Benyamin. Siapa presiden, gue pilih aja Benyamin. Jadi seorang Benyamin itu ya seorang yang jenius. Kenapa saya bilang jenius? Dia tuh komplit. Apa dia bisa bikin dan apa dia bisa dia bisa masuk aja kemana aja, dan kreatif yang jadi lucu gitu. Kejeniusan Benyamin mampu melampaui masanya, memilih Ida Royani sebagai pasangan duet misalnya. Hingga hari ini, pasangan Benyamin dan Ida Royani adalah pasangan duet klasik yang masih diingat publik. Dan bila Benyamin tak memilih Ida Royani, cerita sukses Gambang Kromong mungkin tak akan pernah lahir. Kau pikir ku tak tahu. Hey,
Bulan depan saya kawin, teman-teman saya undang, doa restuku nantikan, bawa kado yang gedean. Benyamin Sueb tak pernah benar-benar terbuka tentang kehidupan pernikahannya. Ia menikah tepat di usia 20 tahun pada 2 Oktober 1959 dengan anak gadis tetangga Betawi asli bernama Noni. Saya pancing dengan soal pernikahan pertama. Oke, dia menikah dengan Noni, tetangganya di Kemayoran, tapi pestanya di rumah keluarga Noni di Tangerang dengan Tanjidor. Cuman yang menyedihkan buat dia lupa mas kawinnya apa. Pernikahan mereka dikaruniai 5 anak laki-laki yang semuanya diberi nama dengan huruf awal B, sebuah simbol dari namanya sendiri Benyamin dan Betawi yang teramat dicintainya. Beb Habani, Bob Benito, Bim Triani, Beno Rahmat, dan si bungsu Beni Pandawa. Jadi memang dia ngerasa B itu mungkin ngerasa hokinya kali ya. Jadi anaknya semua namanya B semua. Takdir membawa Benyamin dan Noni pada perpisahan yang justru terjadi pada usia pernikahan mereka yang ke-20. 7 Juli 1979 adalah saat di mana talak 1 resmi jatuh. Abang malu terang-terangan, maksud hati sini rujuk kembali. Tepat 15 Desember 1979, keduanya menghadap penghulu di KUA Jakarta Selatan untuk kembali mengukuhkan kebersamaan. Waktu bercerai, Bang Ben cerita ke saya sambil sedikit tersenyum bahwa sebenarnya kami bercerai resmi iya, tapi berpisah tidak. Yang dia maksudkan itu ketika dia bercerai, dia keluar rumah dan dia tinggal di rumah anaknya. Dan rumah anaknya itu ya di samping rumah yang ditinggal istrinya. Jadi mereka tidak terlalu berpisah jauh. Nah, yang unik ketika anaknya ingin menjodohkan dia kembali, kenapa Bang Ben mau? Itu semata-mata karena anak-anak meminta jangan bapak pakai ego. Coba lihat kami anak-anak kami masih ingin melihat bapak dan ibu bersatu. Namun, garis hidup berkata lain. Perkawinan kedua kalinya dengan Noni tak juga bisa awet. Meski berusaha untuk mempertahankannya, dengan berat hati, keputusan bercerai untuk kedua kalinya pun mereka lakukan. Meratap hati, aku menangis ditinggal pergi. Dan yang paling berat untuk Benyamin adalah kabar keterlibatan Ida Royani dalam perceraian mereka. Saya dikte, saya ingat betul dia bilang, dia mendikte kata-kata Noni yang mengatakan bahwa jangan pernah mengatakan ada orang ketiga dalam rumah tangga kami. Apalagi orang itu adalah Ida Royani. Kasihan Ida karena dia bukan penyebabnya. Itu kata Noni yang dia kutip. Dari situ Benyamin menyimpulkan bahwa rumah tangga kami berpisah memang karena takdir, bukan karena orang ketiga. Aduh babe, enyak keki di hatinya, gare-gare watangnya bini mude. Di tahun 1981, dalam perjalanan tur ke Kertosono, ia berkenalan dan jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Alfia. Ketika saya tanya apakah karena ibunya anak-anak yang berikut, dia sempat tersinggung dengan saya. Dia bilang belajar untuk tidak jadi wartawan gosip ya. Lalu saya bilang oke, faktanya apa? Setelah saya sudah menjadi duda sekian lama, saya show ke daerah. Di sanalah saya bertatap muka dengan seorang perempuan yang umurnya sama dengan anak kedua saya. Masih 17 tahun. Saya berkenalan dengan dia dan kemudian saya merasa ketika pulang ke Jakarta, kayaknya ini jodoh gue yang berikutnya. Pernikahan keduanya ini dikaruniai 4 orang anak yang semuanya kembali diberinya nama dengan huruf awal B. Bayi Nurhayati, Billy Sabila, Bianca Belladina, dan Belinda Syahadati. Pernikahan ini bertahan hingga kepergian Bang Ben ke pangkuan Sang Ilahi di tahun 1995. Seperti ayah kebanyakan, Bang Ben menginginkan salah satu buah hatinya,
suatu hari nanti mampu menjadi reinkarnasi dirinya untuk memelihara karya seni Betawi dengan ketulusan dan semangat yang sempurna. Kadang berhasil, tapi kadang juga tidak. Udah kenyang? Udah. Mau tinggal sama bos di sini? Enggak, Udin mau pulang. Ah, masa pulang? Di sini aja. Nanti kita belajar jadi bintang film. Keturunan yang kuat ini untuk dunia acting film itu ya rasanya sebetulnya Haji Beno yang lebih kuat. Yang main Samson Betawi itu lebih kuat turunin karakter babenya. Gua injek nih. Apaan tuh? Hah? Yang dulu pernah sampai saya tuh tanding waktu kecil, terus saya minuman botol itu sampai berapa kerat ceritanya kan. Itu seusia 10 sampai 13 tahun kalau nggak salah itu. Bang Ben mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan mendirikan Jiung Film dan perusahaan rekaman Benz Record. Dan sekalian buat grup band untuk mengiringi almarhum. Itu namanya buat studio Benz Record, dan grup band itu Babe Blues. Itu loh, yang dipimpin oleh kakak saya, Babe Benyamin itu loh. Pada akhirnya, keduanya tutup. Namun ada kisah menarik dari ditutupnya perusahaan rekaman Benz Record. Bukan karena ia tak mau mempertahankannya, tapi Benyamin mengaku menyerah. Merajalelanya para pembajak kaset yang tak takut pada Tuhan membuat ia memutuskan beristirahat dari dunia rekaman. Biar saja. Tetapi Benyamin tak pernah menganggur. Show dari satu panggung ke panggung lain tetap jalan, baik sebagai penyanyi maupun sebagai MC. Dan Benyamin pun memiliki mainan lain sebagai pelanjut kecintaannya pada dunia seni suara, yaitu stasiun radio swasta, Benz Radio. Pagi hari, semua burung-burung bernyanyi. Awal Benz Radio penggabungan antara seni dan manajemen gitu ya. Manajemen juga sebuah seni. Ya waktu itu juga saya waktu baru selesai sekolah ya. Kita menggabungkan aja, jalan begitu aja mengalir sampai dulu juga strukturnya si almarhum dirubah, misalnya direktur dirubah jadi jagoan gitu ya. Terus penyiar apa, terus program apa kayak gitu. Tapi di dalam manajemen itu lebih kekeluargaan almarhum itu ya. Bukan sekedar materi, Benyamin mewariskan hal paling berharga bagi anak-anaknya untuk meraih kesuksesan mereka masing-masing di kemudian hari. Babe juga ngajarin ke anaknya, gue punya anak, lo kalau memang mau hidup, lo dipercaya sama orang, lo harus disiplin, jujur, tepat waktu. Kan gue udah pesan sama lo pada supaya hidup jujur. Supaya hidup kita nggak hancur. Coba ikut main dalam film, kali aja kebagian ciuman seenggak-enggaknya. Tak ada yang luar biasa dengan kehadirannya pada Malam Anugerah Piala Citra tahun 1973. Idung Kodok Jongkok membuat kejutan pada malam itu. Maklum deh, baru jadi figuran. Biar gitu-gitu bintang film. Sehingga akhirnya dia ketemu satu film, Intan Berduri. Kalau kita ingat dia berpasangan dengan Rima Melati saat itu. Itu film yang kemudian menimbulkan kontroversi. Kemudian karena Bang Ben mendapatkan anugerah Piala Citra sebagai pemeran utama pria terbaik. Ya setelah dia mendapat Piala Citra itu, baru kontroversinya datang. Pada ketika dia dipilih sih nggak ada. Bang Ben bilang saat itu juga kepikiran untuk ngebalikin tuh piala. Dia ngomong kayak gitu, tapi teman-teman bilang jangan, buktikan aja kamu bisa. Kenapa dia nggak berhak untuk mendapatkan Piala Citra?
belum tentu ada orang yang beneran bisa main seperti dia. Sampai tahu jadi the best aktor. Naik sepeda jadi naik motor. Pro dan kontra yang mewarnai prestasinya ketika meraih Piala Citra pada penyelenggaraan Festival Film Indonesia yang pertama kali diadakan tersebut, tak lantas membuat Benyamin patah arang. Benyamin kembali membuktikan bahwa seorang pelawak pun layak disebut sebagai aktor. Hei lo, kerbau bule. Biar aja tuh anak lawan gua. Biar dia tahu gua siapa. Biar gini kecil-kecilannya anak Kemayoran lo tahu. Nah, beruntung dia ketemu dengan sesama buaya Kemayoran, buaya seniman dari Kemayoran, almarhum Suman Jaya. Suman Jaya lah yang mengajak dia main di Sidul dan dia kembali mendapatkan Piala Citra. Sejak saat itu dengan bangga dia mengatakan, apa yang saya pernah dapat memang layak saya dapatkan. Buktinya 2 Piala Citra bisa saya dapatkan. Mestinya lo di sekolahin di taman siswa. Hai gue, biar tahu adat sedikit. Jadi saya merasa bahwa salah besar orang-orang mengatakan dia itu cuman komedian kok dapat best actor gitu. Why not? He's a good actor. Gue disuruh berantem, hei ame jagoan. Ketenaran film-filmnya masih terasa hingga sekarang. Connie Suteja dalam kunjungannya ke Singapura pada bulan Juni 2010 membuktikan fakta tersebut. Saya ke Singapura, saya pikir saya nggak dikenal karena saya juga dikasih pakai kerudung gitu, iniin naik taksi supirnya orang India Melayu. Dia liatin dari kaca, saya pakai pasmina padahal dia liatin. Nah, saya tahu, you yang musuh bebuyutan Benyamin, dia bilang begitu. Loh, kau tahu? Oh, kalau Benyamin di sini filmnya sebulan di bioskop. Kemudian di TV diputar terus katanya. Jadi saya inget terus katanya. Langsung dia nyanyi lagu Janda Muda sambil nyetir gitu. Gua kate juga ape, jadi perempuan jangan suka menghina. Karya-karyanya bahkan terkenal hingga ke London di antara orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Waktu aku sekolah di Inggris, tidak ada satu orang pun yang sekolah di sana di zaman itu yang nggak punya kaset Ida Royani Benyamin. Jadi kalau orang inget Indonesia, selalu harus punya itu. Ida Royani Benyamin. Janda muda, romannya udah tua, lagunya kayak perawan aja. Bagi Benyamin, sahabat adalah salah satu sumber inspirasinya dalam berkarya. Lagu berjudul Janda Muda terinspirasi pengalaman hidup Connie Suteja. Tapi saya bangga lagu itu, anak-anak juga tahu bahwa lagu itu ditujukan untuk saya gitu. Dia ngomong, lagu ini inspirasinya kan dari kamu katanya, dia bilang gitu. Ya tapi nggak jeleknya, bagusnya, dia bilang gitu. Yang aneh kan gua perhatiin. Lagu favorit tuh setiap kadang-kadang udah diputer pada minta lagi katanya. Bang Fandi, lagunya puter lagi dong tuh. Lagu yang sebenarnya hanya celotehan spontan seorang Benyamin Sueb ternyata menciptakan kontroversi di masyarakat. Bang Ben terpaksa meminta maaf secara terbuka di media massa setelah menerima protes bertubi-tubi. Pernah dulu diprotes emang, sampai-sampai dia didemo sama janda-janda itu. Tapi karena yang dia orang pintar ngeles, lucu gitu kan, akhirnya ya emang lagu namanya juga lagu, gitu kan. Ya ujung-ujungnya emang lagu buat guyon-guyonan doang. Jakarta kebanjiran di Bogor angin ngamuk, rumah saya kebakaran gara-gara kompor meleduk. Karya-karyanya adalah potret pengamatannya pada kehidupan. Dengarlah lagu Kompor Meleduk, salah satu karya terbaiknya. Setiap kata dalam lagu itu adalah peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan masih terjadi hingga hari ini. Ya, setiap lagu itu punya makna. Kayak Kompor Meleduk itu punya makna karena memang waktu itu banyak kompor meleduk dan sekarang kejadian lagi. Terus juga hal-hal yang sederhana yang dia lihat di masyarakat ya. Apa yang dia lihat itu jadi
inspirasi untuk bikin lagu, bikin film, karya-karyanya. Ada gua hajar dua-duanya. Nyerah Bu, nyerah. Kebanyakan penggemarnya mengenal dan mengagumi Benyamin sebagai seorang komedian pengocok perut. Tingkahnya, kata-katanya, kekonyolannya dalam film membenarkan premis tersebut. Tapi tidak bagi salah satu sahabat terdekatnya, Rano Karno. Baginya, Babe adalah orang yang serius dan setiap kalimat yang diucapkannya adalah doa yang terwujud di kemudian hari. Kalau ngomong soal jengkol ini jujur, ini doanya si Babe, almarhum Sabeni. Ada satu adegan yang sebetulnya nggak ada dalam skenario, tapi terucap. Kemauan Babe supaya lu bisa pinter sekolahnya, bisa tinggi sekolahnya, bisa jadi orang pangkat. Jangan kayak Babe jadi supir, atau lu ntar jadi tukang buah, tukang layangan, calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Ya walaupun itu sebuah dialog yang tidak terkonstruksi dalam sebuah skenario, namun bagi saya itu adalah sebuah doa. Cobaan terberat pada hidup berkeseniannya datang pada tahun 1979. Ketika pilihan pribadi Benyamin harus berhadapan dengan opini umum yang tak sejalan. Benyamin kehilangan semangat untuk berkarya. Terus apa turun, kalau turun saya turun. Haji Benyamin Sueb harus menerima kenyataan bahwa pilihan pribadinya tak sejalan opini publik. Kenyataan itu membuatnya termangu sejenak dan sepertinya menghentikan minatnya untuk berkarya. Dan kemudian Bang Ben menghilang dari layar kaca, tapi dia tidak berhenti berkarir. Sebenarnya dia muncul di tempat-tempat tertentu, tapi tidak di layar kaca. Hingga suatu hari, bapaknya Aneka Ria Safari saat itu, almarhum Edi Sud, mengajak dia kembali. Tetapi melalui tangan Edi Sud bersama paguyuban lawak, Bang Ben kembali tampil berkarya. Bahkan dengan gaya bermusik yang berbeda, Benyamin Sueb kembali melantunkan lagu-lagu bersama Al-Hajj. Dalam kelompok musik tersebut, beliau seperti mengalami proses pendewasaan dalam setiap liriknya. Beliau ingin membuat satu band, satu kelompok lah ceritanya, di mana dia jadi penyanyinya gitu. Bayangannya aja, oh gimana ya kita punya band tapi model-model Earth, Wind and Fire katanya. Sekarang barulah terasa. Emak adalah salah satu lagu dengan rangkaian lirik manis sebagai ungkapan permintaan maaf pada ibundanya tercinta. Dipenuhi penyesalan pada pengalamannya sebagai penghuni Hotel Prodeo di masa mudanya yang sempat kelam. Jadi dia mengutarakan kesedihannya dia sama orang tuanya gitu. Jadi gue minta ampun ya nggak, gue salah jalan. Gitu. Sekarang barulah terasa. Tanpa dibumbuhi emang musik kayak sajak, musik apa gimana ya, memang bener enak. Babe gue pernah bilang, jadi anak jangan nakal. Mungkin pengalaman itu pula yang membuat Bang Ben selalu memberi pesan yang sama dan berulang-ulang pada anak-anaknya. Almarhum kalau sering ngobrol sama anak-anaknya, Bapak pesen nama lu pada ya. Yang penting anak-anak gue nih jangan sekali-sekali berurusan sama polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Lone Encang Cingnya Babe, biasa aneh Benyamin S nongol lagi di depan corongnya. Dalam acara Asal Goblek, acara yang boleh didengar boleh diledek, yang penting nyengir. Benyamin tetaplah Benyamin. Dengan pengalaman-pengalaman pahitnya di masa lalu, acaranya Asal Goblek di Benz Radio tetap menampilkan Benyamin yang spontan dan ceplas-ceplos. Jadi dia tuh, gue bikin acara di radio, bikin acara Asal Goblek, pokoknya Asal Goblek aja gitu. Jadi isi ceritanya tuh dulu awal-awal
Jadi pendengar kita banyak yang bertanya misalnya dia tanya, Bang Ben, saya mau tanya nih, saya kan sakit gatel-gatel nih, ya kan? Obatnya dong suka gatel-gatel, gampang, lu garuk aja juga hilang, ya kayak gitu asal goblek. Benz Radio memang perwujudan lain dari kecintaannya pada Betawi. Walaupun awalnya Benyamin tak ingin mengidentikan radio itu dengan Betawi, kenyataan bahwa Bang Ben adalah identitas Betawi tak dapat ditolaknya. Saya waktu itu kan ada ini, waktu saya bilang program radio ini saya mau bikin radio Betawi dengan identitas Betawi. Ini harus ada sebuah brand yang orang akan ingat terus gitu loh. Dan itu akan menjadi identitas kita Betawi. Terus akhirnya dia bilang, ya terserah deh. Maka saya bilang, saya ini kan bikin slogannya itu adalah radio brand itu adalah Betawi punya gaya. Tapi ditambahin nama almarhum, selera siapa saja. Identitas sebagai radio Betawi tak membuat Benz Radio kehilangan pendengar non-Betawi. Bahkan kalau kita masukin di Facebook, Twitter segala macam itu dari luar. Ada yang dari Jepang minta. Di Twitter kita tuh, Jepang, dari Australia, dari Malaysia, dari Brunei, karena mereka suka gitu. Band Benyamin itu emang ya boleh dibilang bukan hanya nasional ya, dia internasional kayaknya deh. Fenomena serial televisi Sidul Anak Sekolahan adalah bukti tak terbantahkan lainnya. Dari kualitas seorang Benyamin Sueb, dan pada saat yang sama, Bang Ben juga beraksi dalam Benyamin Show, Mat Beken, dan Begaya FM. Lagi kepengen aja. Sekalian sidak, inspeksi mendadak. Terakhir episode supirnya itu ngebut sama namanya Aris supirnya. Riz lu jangan ngebut Riz, ini anak gua masih bayi lu tau nggak, ntar kok kenapa-napa. Akhirnya Benyamin ngomong, ya Riz gila Riz, kalau kena kenapa-napa Riz jadi mati nih berdua. Riz rame tau nggak, itu Jakarta rame. Itu Benyamin ngomong gitu sama dia meninggal nggak nyampe sebulan. Gue seniman sampai tahu. Ketika Bing Slamet berpulang, orang tahu Benyamin akan menggantikannya. Tetapi ketika Benyamin tiada, siapakah yang kuasa mengatakan? Adakah penggantinya? Benyamin memberikan kontribusi banyak terhadap kebudayaan Indonesia ini. Dia pantas untuk dijadikan sebuah seniman besar. Tidak digantikan. Karena setiap zaman, setiap era pasti melahirkan sebuah seniman atau orang-orang besar di bidangnya. Kehidupan akan selalu lahir, tumbuh, bercerita, dan mengakhirinya dengan pasti. Beberapa di antaranya mengakhirinya dengan penuh kenangan. Waktu kita. Saya masih ingat waktu itu saya pegang sebuah acara. Karena acara itu sampai malam, sehingga saya tidur memang agak pagi. Mungkin saya tidur jam 4 pagi. Nah jam 6 pagi dia telepon saya. Telepon saya dan saya marah. Saya bilang, gue baru tidur nih, kenapa lagi? Terus, si dulu terusin kan? Lah itu lagi ditanya. Iya gue bilang keterusin. Emang kenapa sih? Ya pokoknya kalau ada apa-apa, lo harus terusin si dulu. Nah ini menjadi satu clue. Tiba-tiba jam 10, dia dapat serangan jantung. Kaget gitu. Saya kalau ingat itu aja pengen nangis. Pada waktu itu emang aku nggak nonton, cuman aku dengar Benyamin ada di Puri Cinere. Puri Cinere kebetulan rumah sakit yang nggak jauh dari rumahku. Kenapa aku bilang itu, abis main bola terus pingsan. Semuanya udah selang di mana-mana, selang di mulut ya apa-apaan tuh, jantungnya ditembak jebret-jebret gitu. Ya itu yang sangat shock banget buat saya. Aku bilang, Ben, sorry Ben ya, selama ini aku minta maaf ya Ben, aku banyak marah-marah sama lo Ben. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kuperbuat. Kita tak perlu menjadikannya sesuatu, karena dirinya telah membuatnya meraih begitu banyak sesuatu. Benyamin
adalah kisah lengkap cerita kehidupan yang berseni bagi Betawi dan negeri ini yang tak pernah lapuk termakan zaman. Kalau saya jadi gubernur DKI akan saya buat itu museum. Beliau banyak sekali memberikan amanat kepada saya, tapi saya tidak bisa ikut campur karena amanat ini juga tidak lepas daripada faktor izin dari keluarga. Walaupun belum terrealisasi museum yang dikatakan Museum Benyamin ini, pemerintah DKI dia telah memberikan satu ornamen kekayaan, yaitu Jalan Benyamin Suaib. Cita-cita yang belum kesampaian memang dulu diharapkan adanya sebuah area di mana di situ bisa kita lihat ya ada kesenimannya, ada tari-tarian, ada seni-seni tradisi Betawi, ada makanan di situ, ada buku-buku perpustakaan di situ. Kayak apa ya? Ya komplit di situ ya. Kita mau tahu Betawi di situ ada. Menimpa hancur sudah kisah cinta yang pertama. Belum pernah dan nggak tahu mungkin ada apa enggak ya, selama ini ya belum tergantikan lah nama Benyamin S. Luar biasa. Nggak ada gantinya ya. Saya belum lihat ada seorang yang seperti dia loh. Dia pantas untuk dijadikan sebuah seniman besar. Tidak digantikan. Ini aku sendiri.